Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Gue Yodi. So, uh, Kali ini gue akan bikin series buat belajar backend ya. Nah, untuk series belajar backend ini, kita akan bahas Spring Boot dengan Kafka ya. Jadi ntar kita akan coba integrasi Spring Boot dengan Kafka. Nah, untuk videonya sendiri akan gue bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu tentang si setup Kafka-nya dulu. Habis itu ngejelasin tentang background dari Kafka itu sendiri, Kafka itu apa, gunanya untuk apa gitu ya. Ntar yang part 2-nya itu akan lebih ke implementasi. Nah, untuk yang part ketiganya itu akan bahas use cases sih. Ntar gimana cara kita implementasi dari Spring Boot dengan Kafka ini di production. Habis itu gimana perusahaan lain make Kafka di perusahaan mereka itu. Apa sih dari Kafka yang mereka andalkan lah gitu. Sampai akhirnya mereka memutuskan buat pakai Kafka. Oke, sebelum belajar kita pastiin udah paham dulu ya sama basicnya Java, habis itu Spring Boot sama Docker. So mungkin kalau belum tahu terkait tentang Java, Spring Boot, Docker, mungkin bisa cari tutorial lain dulu yang membahas lebih dalam tentang 3 topik ini. Oke, pertama apa itu Kafka ya? Nah, ini Kafka itu dia adalah platform distribusi untuk streaming data atau biasa event streaming ya secara real time dengan performa yang tinggi. Kadang suka disebut juga sebagai message broker. Kurang lebih gambar kayak gini. Jadi dia tuh sebagai kayak semacam apa ya, penengah gitulah ya. Dia kalau ibaratnya kita kehidupan sehari-hari itu dia tuh kayak kurir lah. Jadi dia bisa nyambungin antar microservice dengan aplikasi lain, dengan monitoring tools, dengan database langsung, ataupun IoT, dan lain-lain. Jadi fungsinya banyak banget, tinggal kebutuhan kita aja yang menyesuaikan si Kafka. Kita mau pakai Kafka untuk apa sih gitu. Oke, next sih gimana sih cara kerjanya si Kafka itu? Kan dia sebagai si broker ini ya. Nah, dia itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama produser, terus ada consumer. Jadi produser dia yang kirim pesan ya. Consumer itu yang terima pesan. Terus si broker itu yang jadi tengah-tengahnya, atau si Kafkanya itu sendiri ya. Itu broker kita sebutnya. Terus ada topik. Nah, topik ini ya sebagai ibaratnya kalau koran. Kalau kita ada pembeli koran, ada penjual koran, terus masih tukang korannya. Nah, penjualnya itu si produser, pembeli itu konsumernya, broker itu si tukang koran. Nah, topik ini itu adalah si korannya, Kompas gitu ya. Nah, itu ada partisi. Nah, partisi ini itu tempat di mana si beritanya, ibaratnya si message-nya itu ditaruh lah ya. Terus kalau berikutnya ada si 6 ini, Zookeeper. Nah, Zookeeper ini dia semacam service terpisah dari si brokernya. Jadi ntar ada broker, terus ada si Zookeeper. Nah, Zookeeper ini nanti mantau, karena broker ini bisa banyak. Let's say kita broker itu bisa ada 5 gitu ya. Let's say ada 5. Nah, si Zookeeper ini kayak semacam supervisornya gitu lah. Dia ngeliatin apakah brokernya ini ada yang lagi ibaratnya nganggur gitu. Nah, kalau dia nganggur kita kasih kerjaan lah gitu. Kita suruh antar koran ibaratnya gitu. Kalau di sini konteksnya adalah ya si broker yang nggak ada kerjaan ini akan disuruh nganterin message dari si produser ke konsumer. Walaupun sebenarnya cara kerjanya itu adalah kayak, ya benar sih, kayak cuman sampai ke si ibaratnya kotak posnya doang. Jadi si kurir bawa koran dimasukin ke kotak pos gitu. Nah udah, ntar kapan si konsumer atau si pembacanya itu bisa baca si koran ya tergantung kapan dia mau ngambil korannya aja. Nah itu konsep dari si Kafka. Nah kalau dari gambarnya sendiri kita bisa lihat di situ ada produser yang kirim kabar, terus di dalam broker itu dia ada topik. Nah yang kotak-kotak kecil itu adalah partisinya. Jadi satu topik itu bisa punya banyak partisi. Nah, terus di
Sebelah kanan ada consumer, terus ada consumer group. Gitulah. Nah, mungkin kita akan lebih detail lagi bahas tentang consumer dan consumer group itu mungkin nanti di video berikutnya ya. Intinya consumer group itu cocok lah buat kayak microservice gitu. Itu pakainya consumer group. Kalau yang non microservice bisa aja consumer. Oke, ataupun memang beberapa service berbeda yang pengen consume satu data yang sama. Jadi pengen benar-benar disebar secara merata, A dapat, B dapat, C dapat, itu cukup consumer doang, nggak perlu consumer group. Oke. Next-nya itu kenapa Kafka ya? Nah, Kafka itu dia throughputnya tinggi lah untuk data streaming ya. Jadi dia bisa kirimin, kalau ada case-nya orang bisa kirim 1 juta message dalam 1 detik. Oh, itu Kafka. Terus dia juga bisa replay, jadi data yang misalkan sebelum udah kita kirim akan disimpan selama by default itu 7 hari. Nanti setelah 7 hari baru akan kena housekeeping, dia akan dihapus. Nah, berikutnya ada dia arsitekturnya terdistribusi, jadi ya gitu, dia brokernya bisa tambah banyak. Dia bisa dibikin seperti yaitu horizontal scaling, jadi nggak perlu nambah spek dari si server itu, tapi kita bisa perbanyak server untuk bisa nampung semua broker Kafka-nya gitu ya. Oh ya, mungkin dari yang tadi itu dia yang poin sebelumnya ya, kalau kita lihat dia ada Zookeeper, terus ada kata-kata opsional dalam versi 3 kata sudah menggunakan craft. Sebenarnya craft itu di versi yang baru kita udah nggak perlu lagi ada si Zookeeper atau service terpisah, karena sebenarnya nanti si brokernya sendiri dia akan ngobrol satu sama lain. Jadi ibaratnya ini tukang koran, dia udah punya grup WhatsApp, ya udah ngobrol aja satu sama lain, udah nggak perlu ada supervisor lagi untuk tahu proses gimana lu ada lagi nganggur nggak gitu. Nah, itu bisa langsung lewat WA. Jadi udah lebih canggih. Oke, berikutnya dia event streaming dan pemrosesan data. Nah, event streaming dan pemrosesan data ini ya gitu, dia bisa ya udah kita langsung aja ketika kita pengen ngirim banyak message, kita langsung masukin aja. Nanti si consumer ini, atau ibaratnya nyebutnya subscriber ya. Kalau producer itu bisa disebut juga sebagai publisher. Ya udah kita kirim aja, terus nanti dia akan otomatis queuing lah. Diproses satu persatu, akan diantrikan gitu ya. Nanti berikutnya integrasinya luas. Kalau lihat dari gambar yang sebelumnya itu dia ada bisa ke data lake, ada ke monitoring, ada ke analytics tool dan lain-lain. Nah, itu dia udah support banyak library. Jadi mau ke table apa, misalkan ke MongoDB langsung ke Postgre, dia udah ada library-nya sendiri dan udah dibuat. Jadi kita nggak perlu bikin lagi custom, pusing-pusing. Kafka Connect udah nyediain. Ya, jadi udah lebih simple ya. Lalu dia keandalan tinggi. Nah, dia ini karena dia punya mekanisme semacam dia ada replika, habis itu dia punya ya segala macam lah ya. Dia bisa replika berbanyak, habis itu dia ada lagi gimana cara menangani failover ketika mati, dia juga ada retensi data, jadi data yang gagal kekirim bisa dikirim ulang. Itulah kenapa dia punya keandalan tinggi. Jadi ketika sistemnya mati, dia tetap data masih tetap ada, nggak benar-benar hilang. Habis itu ketika salah satu service broker mati, bisa langsung otomatis dengan si craft atau Zookeeper itu dia langsung pindahin load-nya prosesnya ke si broker yang lain. Sambil menunggu si broker yang error ini atau ada service yang error itu recover. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kapan pakai atau nggak pakai Kafka? So, kita bisa lihat di sini Kafka itu biasanya orang suka bingung, ada alternatif kayak kita pakai Kafka atau RabbitMQ atau ActiveMQ aja ya. Karena sebenarnya ketiga tools ini dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, terutama kayak gini untuk yang real time dengan throughput tinggi pakainya Kafka. Tapi kalau untuk yang simple-simple kecil, volume rendah, nggak usah ribet-ribet pakai Kafka. Cukup pakai RabbitMQ atau ActiveMQ pun sudah cukup gitu ya. Konfigurasinya nggak ribet. Tinggal jalanin, pakai. Nah, untuk notifikasi real time. Nah, sebenarnya ini
depends ya. Jadi ketika Kafka dikonfigurasi dengan baik, terus interval pengambilan pesannya lebih cepat juga, itu hampir, ya itu bisa kita asumsikan sebenarnya real time juga in the end gitu ya. Jadi ibaratnya yang kayak tadi, si kurir naruh barang di kotak pos, habis itu tinggal konsumer kapan dia mau ngambil gitu ya. Nah itu kan jadi nggak real time ya, maksudnya nunggu ya ketika dia mau baca 5 menit kemudian setelah korannya diantar juga bisa gitu. Nah kalau si RabbitMQ dan ActiveMQ ini begitu nganter dia langsung sampai ke muka si ini, dia panggilin terus sampai si orangnya jawab dan dia nerima langsung korannya, nggak cuma ditaruh di kotak pos. Itu jadi kalau Kafka ini dia pull based, nunggu sampai ditarik korannya sampai diambil. Tapi kalau yang RabbitMQ dan ActiveMQ dia sampai dikirimin, sampai ke orangnya baca baru si kurirnya pulang ibaratnya gitu. Atau ngirimin koran berikutnya ke orang lain. Nah, terus ada lagi untuk pemrosesan event sourcing dan replay itu pakai Kafka. Jadi by default RabbitMQ dan ActiveMQ dia nggak simpan message yang udah dikirimin ke mereka. Jadi kita mesti simpan sendiri either manual di database atau ada cara lain lah gitu ya. Terus ada dia sistem sederhana dengan konfigurasi minimal. Pakai aja RabbitMQ kalau nggak mau ribet-ribet ya. Gitu, atau ActiveMQ. Untuk yang nggak ribet-ribet cukup lah. Gitu ya, nggak perlu throughput tinggi, cukup pakai yang 2 di kanan. Terus retensi pesan dan analitik history. Ketika data yang udah dikirim kita masih simpan itu, kita ada kesempatan buat kita, misalkan data-data yang sebelumnya ada di situ, kita pakai lagi untuk analisa, untuk analisis entah buat apalah kebutuhan, misalnya mungkin buat dihitung berapa banyak jumlah pesan yang udah dikirim, jadi kita bisa tahu cost. Misalkan kita ngirim SMS ke third party, dari sini kita bisa lihat oh udah berapa message yang kekirim ke third party lewat Kafka, harusnya jumlahnya sama dong. Kalau ada beda, wah ini bisa dicek dari sini. Jadi ada, oh ini kalau kata si third party-nya kita kirim 1000 message, ternyata kita lihat dari Kafka cuma 100 gitu kan. Berarti itu antara billing sama kenyataan pesan yang dikirim tuh beda. Kayak kesimpulannya, pakai Kafka jika kita memerlukan sistem streaming data berskala besar dan throughput tinggi, retensi data dan arsitektur distribusi. Nah, yaitu terus kapan kita nggak pakai Kafka, itu gunakan tuh selain seperti RabbitMQ atau ActiveMQ untuk kebutuhan messaging ringan, notifikasi real time atau transaksi kompleks yang lebih sederhana. Oke, jadi nggak selamanya kita harus pakai Kafka ya. Lagi semuanya depends, dan mungkin kedepannya tools yang bisa kerja seperti Kafka bukan cuma Kafka tapi banyak banget, lebih dari cuma Kafka aja ya. Cuma memang paling populer diakui memang di Indonesia ini enterprise, semua yang ada message queue-nya mostly pilih Kafka. Nah, dia ada nama distro-nya Confluent Kafka ya, jadi custom lah. Dia punya support, bukan Apache Kafka yang akan kita pakai sekarang. Oke, prakteknya yaitu kita akan setup environment. Habis itu baru kita coba simulasi produce dan consume message. Oke, kita akan mulai coba setup environment ya. Nah, kalau untuk si Docker Desktop sendiri, kalian bisa langsung download aja. So, gue kemarin juga download dari sini. Oke, habis itu kita perlu buat Docker Compose-nya supaya kita bisa langsung jalanin si Kafka dan Kafka UI. Nah, jadi kita juga selain jalanin Kafka-nya, kita pakai Kafka UI. Itu supaya kita bisa monitor nih nanti message yang udah kekirim, terus brokernya, terus apakah message-nya nyangkut, ataukah sudah ke consume. Nah, itu nanti dari si Kafka UI. So, ini dia. Bisa dicari aja langsung Profectus Kafka UI. Jadi tampilannya kayak gini. Oke. Lalu kita run. Nah, setelah kalian udah install Docker Desktop, udah selesai gitu ya, langsung kalian nyalain. Nanti dia akan kayak gini tampilannya.
Nah, kita bisa juga cek langsung dari terminal buat pastiin gitu ya. Misalkan Docker binv, oh udah ada. Lihat Docker Compose. Docker Compose-nya juga udah ada, sudah include keinstall bareng sama si Docker Desktop. Nah, nanti setelah karena kita udah ada ini, kita tinggal bikin script-nya. Script untuk download si Kafka dan Kafka UI-nya, habis itu langsung di-run. Nah, ini nanti akan gue upload contoh dari Docker Compose YAML-nya di GitHub ya. Nanti akan gue kasih linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung lihat dan copy aja. Nah, oke. Untuk si Docker Compose-nya ini kita ada dua service ya. Ada broker dan ada Kafka UI untuk service-nya. Lalu kita akan taruh mereka di satu network. Dia akan pakai satu network yang sama supaya bisa saling komunikasi dengan si Kafka Network. Nah, setelah ini udah ada, kita langsung aja dari terminal ini kita langsung docker compose up min-d command-nya ini. Nah, cepat banget ya, 0,6 detik udah jalan. Oke, kita lihat di ininya Docker Desktop ya. Nah, ini udah kelihatan ya, Kafka UI dan broker dia udah jalan. Dia di port 8080, yang ini 9092. Kalau dari Kafka UI-nya pun kita juga udah bisa buka ya di 8080. Nah, seperti ini. Nah, ini karena belum ada broker yang didaftarin ke si Apache Kafka buat dimonitor, ke si Kafka UI untuk dimonitor, jadinya kita mesti tambahin dulu. Oke, misalkan ini kita tulis Kafka Yodi gitu ya. Terus di sini ada, kita langsung masukin broker ya. Terus habis itu port yang tadi kita lihat di sini ya. Ini dia, broker 29092. Dari sini mau ngobrol ke sini lewat yang ini. Oke. Dah, habis itu kita coba validate. Sukses ya. Dia ngobrol langsung sini. Nah, kita validate, kita berhasil, kita submit. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang udah muncul ya di sini. Kita lihat hijau, artinya online. Nah, tapi topik belum ada. Jadi belum ada topik tempat ngobrol. Nah, ini mau ngobrolin apa sih topiknya, itu mesti dibikin dulu. Nah, sebenarnya cara kerja Kafka itu, dia ketika sudah bikin topik, mereka tuh harus ngalokasiin semacam kayak space-nya lah atau storage-nya untuk ngobrol spesifik buat topik A gitu ya. Jadi ketika kalian let's say mau langganan koran Kompas. Nah, langganan koran Kompas itu ngambilnya harus di misalkan contoh gue tinggal di Bekasi, harus ambil di pos Jati Asih. Berarti udah semua harus langsung ke situ. Kalau mau langganan Tempo harus ke Cawang. Jadi harus disediain dedicated tempat untuk topik tersebut ya. Gitu. Jadi nanti yang secara aktif ngambil message-nya itu adalah si konsumernya. Oke, nah sekarang kita coba, kita udah Kafka dan Kafka UI udah nyambung. Kita bisa langsung coba simulate ya, produce dan consume message. Oke, kita akan buka dua terminal. So ini baru satu ya. Kita buka satu lagi, new window. Oke, udah ada dua, cuman ini mesti digedein. Oke, habis itu kita coba akses si base-nya dari si Docker Desktop ini ya. Kita akan coba buka nih terminalnya mereka ini, Kafka UI dan broker. Oke, pertama kita coba ke
Sebenarnya bukan Kafka UI-nya sih, enggak sih, lebih ke broker, tapi kita akses satu buat jadi produser sama consumer ya. Kita langsung aja docker exec it, terus kita tadi ke broker ya. Nah, kita pakai bash. Nah, kita udah nyambung ke container name broker ya sini. Nah, ini udah Linux nih dalamnya nih, sorry. Nah, ini kan kita coba buka opt. Nah, dia ada Kafka ya. Cd bin. Nah, ini dia udah ada perintah-perintah buat Kafka-nya di opt/kafka ini ya, /bin. Nah, dia udah nyediain juga nih Kafka console consumer sama producer, jadi buat kita simulate ya, produce dan consume message. Oke, let's say yang ini kita masuk ya, kita Kafka console, kita harus bikin topiknya dulu, tapi ingat ya, supaya dia bisa ngobrol. Oke, kita bikin topik itu pakai si Kafka topics ini. So, Kafka topics itu kita pakai bootstrap server nih si brokernya di localhost 9092. Oke, terus kita create topik, judulnya misalkan topik Yodi gitu ya. Udah. Oh, bentar, sorry. Kita ketinggalan. Oke, udah jadi ya, created topik, namanya topik Yodi. Nah, kalau kita lihat di Kafka UI, harusnya dia udah muncul ya, topics. Kita tunggu beberapa saat. Oke, udah muncul di sini, topik Yodi, partisinya 1. Oke, nah dia by default itu partitions itu akan 1. Cuma nanti kita bisa configure ya, ketika bikin topik kita bisa rubah misalkan jadi 3 atau 10 gitu ya, atau nanti di kemudian hari mau kita tambah partisinya juga bisa, tapi untuk ngurangin nggak bisa, hanya bisa nambah aja gitu ya. Kalau mau ngurangin mesti delete topik terus create topik baru. Nah, habis itu ketika itu udah jadi ya, kita coba kirim message ya. Kafka producer, Kafka console producer. Nah, ini tadi bootstrap servernya kita di localhost 192. Terus topiknya tadi topik Yodi gini ya. Habis itu saya udah masuk ke topik sini, misalnya kita halo Yodi, apa kabar, baik-baik saja kan. Nah, ini udah kita simulate untuk kirim ini ya, tinggal kita consume aja. Nah, sebelum kita consume, kita lihat dulu, harusnya message itu pun sudah kelihatan nih di dalam topik ini. Nah, lihat ya, udah ada ya, halo Yodi, apa kabar, jam berapa, detik berapa, kelihatan di sini. Oke, dia sama-sama berada di partisi 0. Nah, walaupun partisinya 1, tapi indeks partisinya itu start dari 0. Jadi ketika kita cek, oh ini ada di partisi nomor berapa, indeksnya indeks 0. Karena hanya 1. Oke, berikutnya kita akan consume. Nah, ini belum ke ini ya, belum ke baca. Jadi ini ibaratnya masih pending. Nah, ketika kita consume, kita akan masuk sama docker exec hash pt tadi ya, ke opt apalagi Kafka
terus ke bin. Nah, kita coba Kafka console. Habis itu topiknya topik Yodi tadi. By default kondisi offsetnya latest, jadi dia cuma bisa nerima message yang dikirim pas dianya online. Kalau kita cek di sini, hai, masuk, tapi dua message yang sebelumnya nggak kebaca gitu ya, nggak ke konsum, karena dia cuma baca message yang dikirim ketika dia si konsumernya udah online. Nah, gimana caranya supaya bikin si konsumernya ini baca message yang udah dikirim sebelumnya tapi belum dibaca gitu ya. Nah, ini ada co-offset. Nah, ini dia sebenarnya yang akan nge-tracking si message mana yang sebelumnya udah dikirim tapi belum dibaca, udah sampai di mana. Nah, itu tadi ada di consumer offset ini. Let's say ya, kita coba contoh. Ini kita matiin lagi. Nah, habis itu hola, hai, hello. Nah, kalau kita baca gini kan dia nggak kebaca ya. Oke, tapi kalau from beginning, dia semuanya dari awal, halo dia apa kabar sampai hello. Gimana caranya kalau cuma mau dari hola doang gitu ya. Jadi kita bisa tentuin dari offsetnya terakhir, kita lihat di sini. Nah, offsetnya 3. Oke, kita bisa tulis 3, offset 3. Sorry, partitionnya ya mesti ditentuin dulu. Oke, partitionnya itu partition 0 tadi ya, lalu offsetnya 3. Dia akan mulai baca dari hola instead of semuanya dibaca gitu ya. Oke, untuk integrasinya kita akan sampai di sini aja ya untuk dari sisi konsol. Nanti di video berikutnya kita akan lebih detail lagi, kita akan bahas nggak cuman di sisi konsol tapi langsung implementasi dan integrasi dengan Spring Boot. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.